Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Bulansari dengan NIM 230 210 10 20 63 dari kelas A Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran fisika untuk memenuhi tugas SBMF. Baik, sekarang kita akan mulai belajar. Saya harap kalian bisa menerima dengan baik materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Tentu saja kita sering melakukan perjalanan keluar kota atau kemanapun itu. Pada saat di jalan raya, tidak jarang juga kita menemui jalan yang berbelok-belok ataupun jalan yang lintasannya lurus saja. Di sini, pada jalan yang berliku-liku, mobil atau kendaraan yang kita kendarai akan mengalami perubahan kecepatan dan akan menimbulkan suatu percepatan. Nah, gerak tersebut dinamakan gerak GLBB. Sebaliknya, pada jalan yang lurus-lurus saja seperti jalan di tol, nah itu mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tidak mengalami adanya percepatan. Nah, gerak tersebut dinamakan gerak GLB. Di sini kita akan mempelajari materi GLB. Untuk gerak GLBB-nya mungkin akan kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Sebelum itu, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah mengetahui apa itu gerak? Baik, di sini pengertian dari gerak itu sendiri yaitu perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Sebagai contoh, semisal saya berada di sini, kemudian saya bergerak ke arah sana. Dengan begitu, saya sudah melakukan gerak karena pada awalnya titik acuan saya berada di sana, kemudian saya bergerak ke sini, maka saya telah melakukan sebuah pergerakan. Sudah bisa dipahami apa itu gerak? Kemudian adalah jarak. Apakah ada yang tahu apa itu jarak? Baik, kita akan bahas bersama saja. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi, semisal saya tadi bergerak dari sini ke arah sana, jadi lintasan saya dari sini ke sana, itulah yang dinamakan sebagai panjang. Semisal saya bergerak ke sini, kemudian ke sana, nah itu semua akan dihitung sebagai panjang. Yang kemudian yaitu adalah perpindahan. Di sini definisi dari perpindahan sendiri yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Jadi, bedanya jarak dan perpindahan. Jarak adalah total semua lintasan, sedangkan perpindahan adalah jarak yang dihitung dari awal titik acuan sampai akhir titik acuan. Apabila saya awalnya berdiri di sini, kemudian saya pindah di sana, nah yang dihitung itu hanya dari sini ke sana, bukan dari jarak keseluruhan saya jalan ke sana, tapi dari titik posisi saya awal hingga posisi saya yang terakhir. Apakah bisa dipahami? Sekarang kita akan masuk pada materi pembahasan kita yaitu GLB. Apa itu GLB? GLB merupakan gerak benda yang lintasannya itu lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Jadi benda tersebut hanya memiliki kecepatan yang konstan, tidak berubah-ubah. Besar kecepatan dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Di mana V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, kemudian S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Kemudian di sini GLB memiliki dua grafik utama, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, ini di mana grafik tersebut secara horizontal. Apakah sudah terbayangkan bagaimana grafiknya? Baik, jika belum akan saya gambarkan. Grafik
Jadi inilah grafik hubungan antara V dengan T. Grafiknya S yaitu hanya garis horizontal. Mengapa demikian? Karena di sini V tidak mengalami perubahan kecepatan, jadi S-nya itu terbentuk dengan garis yang horizontal. Kemudian yaitu grafik jarak terhadap waktu. Mengapa demikian? Karena di sini posisi jarak itu berubah secara konstan terhadap waktu. Jadi semakin jaraknya itu waktunya semakin lama, maka jaraknya itu semakin jauh dengan kecepatannya yang konstan. Jadi itu tadi penjelasan sedikit mengenai GLB. Sekarang coba sebutkan contoh penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Baik, jadi contohnya GLB dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu ada pada kereta api. Kita ketahui bersama bahwa rel kereta api itu lintasannya hanya lurus saja, tidak berbelok. Mungkin kalau berbelok mungkin keretanya itu ya akan putus dari gerbongnya. Jadi lintasan kereta api itu dibuat lurus agar kereta api tersebut berjalan dengan kecepatan yang konstan. Kemudian ada mobil yang melaju di jalan tol. Sama juga seperti lintasan kereta api, jalan tol itu adalah jalan yang lurus, tidak berbelok-belok. Maka dari itu penerapan ini disebut sebagai penerapan GLB. Yang berikutnya yaitu berjalan di treadmill pada kecepatan yang tetap. Jadi, dan masih banyak lagi contoh-contoh di kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan prinsip GLB. Nanti bisa dicari tahu sendiri ya di rumah. Baik, kita sekarang akan masuk pada contoh soal. Saya hapus dulu. Baik, untuk soalnya saya bacakan terlebih dahulu, bisa dicatat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 60 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut setelah bergerak selama 2 jam? Ada yang bisa mengerjakan? Silakan kerjakan di depan. Atau contoh soal ini kita kerjakan bersama saja dulu ya. Diketahui sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dengan yang berjalan dengan waktu 2 jam. Di sini ditanyakan jarak. Atau S. Baik, seperti yang kita ketahui tadi, rumus dari GLB yaitu adalah V sama dengan jarak per waktu. Sedangkan di sini yang telah diketahui adalah kecepatan dan waktu. Kita mencari jarak. Jadi kita bisa mengolah rumus ini menjadi S sama dengan V dikali T. Dari yang kita ketahui, kita bisa mensubstitusikannya ke dalam rumus yang telah kita dapatkan. Untuk V-nya sendiri yaitu 60 km per jam dengan waktu 2 jam.
Hasilnya yaitu, ya benar, 120 kilometer. Mengapa di sini kita menggunakan kilometer, bukan meter seperti satuan pada jarak tadi? Karena pada soal itu sudah diminta dalam bentuk kilometer. Jadi kita harus mengikuti maunya soal itu bagaimana. Jika di soal itu diminta satuannya kilometer, ya kita harus menggunakan kilometer. Baik, itu contoh soal yang pertama. Boleh ditulis dulu. Dari materi yang saya jelaskan hari ini, mulai dari definisi, ilustrasi, pengertian GLB itu sendiri sampai contoh soalnya, apakah semuanya sudah paham? Atau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa semuanya sudah paham. Sekarang saya mau kalian kerjakan soal yang berikutnya yang ada di halaman 10. Semuanya sudah punya bukunya kan? Ya baik. Silakan dikerjakan, boleh berdiskusi dengan temannya. Saya tunggu 10 menit.